Salam sadis, salam merah, salam Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Lihat market yang masih agak merah, sabar. Sadis ya, latihan sadis, sabar disiplin. Ya kan? Jadi ini sekarang saya buat video market cap di 1.106 billion, volume 39,1, BTC dominance 46,8. Lumayan drop juga market cap ya. BTC di 26.641, ETH di 1769, BNB 306. XRP lumayan lawan ARA 43 sen, naik 1,5 sen. Wah, XRP boleh tahan. Tiba-tiba tadi waktu saya cek masih pagi 41 loh. Ini wah ada 43. Ya masih rada merah lah ya, tapi dia ini market pelan-pelan diturunin. Memang ya kayak kemarin saya bilang, lihat candle kemarin itu kelihatan candlenya kurang bagus penurunan ya kan. Apakah dia ini bisa ke 25? Ya kita lihatlah, sementara kelihatan ditahan di 26.600 mungkin ya. Ya coba nanti kita lihat. Jadi market kalau kondisi gitu ya nggak gimana sih. Ya, market kondisi begini latihan sabar lah ya, sadis. Kecuali ya siapa tahu BTC dominance ngedrop nanti. Andai kata BTC dominance ngedrop, ya altcoin bisa agak naik dikit. Tapi ya kita lihat lah. Karena news juga masih ini ya. Jadi event juga nggak ngaruh sebenarnya. Sebenarnya market agak ketakutan mereka lepas barang karena fear dengan kegagalan debt ceiling ini. Ya, kalau kesepakatan debt ceiling ini gagal, ya market akan bantingan besar karena banyak perusahaan juga udah pada goyang keuangannya gitu ya, udah pada ini yang bangkrut gitu ya kan. Makanya yang buang barang kondisi gini, makanya belum stabil. Cuma seperti yang saya pernah bahas, kalau kripto kayaknya masih oke, bisa ketahan gitu ya. Saham yang paling berat cederanya gitu ya, karena kedepannya ini saham Nasdaq atau S&P 500 itu masih ada perusahaan-perusahaan tech. Saya pernah bahas kan, perusahaan tech juga akan yang gede, korporasi juga masih akan ada yang bisa bangkrut gitu. Jadi masih hati-hatilah untuk saham Nasdaq ya. Ini yang gede-gede juga akan bisa goyang, jangankan yang kecil atau menengah. Kondisi ini kalau masih agak ini, tingkat Microsoft aja bisa Google bisa goyang gitu kondisi gini ya kan. Makanya untuk saham agak ini. Nah, kalau untuk kripto saya rasa cukup kuat ditahan sama mereka yang karena pengusung kripto ini banyak yang sudah jadi gitu, udah bilioner gitu ya. Mereka main di belakang layar, nggak pernah show up, tapi mereka pertahankan market, misalnya kayak si Vitalik gitu ya kan. Dari jalur ETH dia udah bilioner, cukup kuat dia nahan market. Si CZ juga gitu ya. Mereka udah bilioner yang cukup kuat nahan ini, termasuk si Justin Sun lah ya kan, atau yang lain-lain gitu. Jadi makanya saya bilang, karena juga
kripto ini kita lihat walaupun market gimana, maka saya pernah ngomong kan, ada yang bandingkan market akan drop ke 9.000, ke 10.000, dikirain dibandingkan chartnya dengan waktu masa bubble.com gitu. Saya pernah bahas itu, saya bilang kalau bubble.com itu sama sekali proyek hancur dah ini. Nah, kalau kripto kan enggak. Kripto kan terus ada aja proyek digarap, terus mereka aktif gitu ya kan. Terus lihat di Mei ini bentar lagi BTC Conference di Miami, nanti di mana lagi, di Berlin ada apa, di UK. Berkembang terus ya kan. Expo-nya terus ada, conference-nya mereka terus ini ya kan, teknologi terus juga ini. Jadi kripto enggak seperti yang mereka pikirkan, mereka bandingkan dengan waktu bubble.com gitu. Bubble.com waktu itu apa-apa.com, perusahaan apa itu kolaps, tumbang, langsung hancur. Nggak seperti kripto yang sekarang ini justru napak gitu. Ya, walaupun dijegal-jegal, ya tetap ini. Walaupun ya pemerintah coba ngedam, pemerintah ambre buang barang untuk nekan ini itu, tetap paus-paus yang kontrol market kripto ini seperti yang saya, mereka masih cukup kuat untuk nahan olah market gitu. Ya kan, walaupun kadang-kala ya cari cuan sorong atas sorong bawah, tapi ya tetap market bisa, saya yakin bisa dipertahankan. Jadi maka agak ini, kecuali ya sekarang ini mungkin agak altcoin drop karena tekanan dari BTC dominance belakangan ini, mungkin ada yang putus asa, capek ininya, mereka lepas dulu dengan berita takut kegagalan debt ceiling ini itu ya. Lihat aja nanti ya. Kalau hari ini walaupun event ya kelihatan, kemarin event juga nggak gimana gitu ya. Memang kemarin itu ada kenaikan lagi dari PPI gitu ya. Terus juga angka gembel ada kenaikan. Tapi overall market ini agak pengaruh ketakutan dengan kegagalan debt ceiling gitu. Karena sampai sekarang belum ada ini juga, kalau lihat berita kan satu sisi dari Kongres, House Speaker-nya si Kevin McCarthy tegas ini dia ini dan nekan terus gitu ya kan. Dan semalam berhasil dia ini kesepakatan untuk tapi bill pertahanan border itu keluar, dia semangat karena nggak gampang untuk pas itu billnya, berhasil Republikan ya kan. Nah di situ ini, nah sekarang ditekan. Jadi banyak ini, si Biden ini juga mau coba main gitu, mau bentrokkan Biden ini coba mainkan, oke, gua cut budget polisi gitu. Jadi mereka pengen benturkan polisi sama Kongres gitu. Tapi untung Kongres dari Republikan juga pintar. Trump juga di kampanye bilang, kalau gua naik lagi, gua tambah budget ke polisi. Dibalas lagi. Sedangkan dari Demokrat banyak ya, mereka ini mau potong budget polisi. Polisi nggak perlu ada patroli inilah, buang dana, coba begini gitulah. Polisi di squeeze gitu ya. Jadi mereka lakukan pengennya ini gara-gara usulan Republik gitu ya kan, untuk cut budget gitu. Jadi bermain politik lah kan. Jadi masih ini sekali saling serang ya. Makanya ya kita lihatlah kondisi ini, ekonomi yang nggak nentu, mereka juga di dalam masih ini perang, ya kita sabar nunggu. Saya sedikit kasih masukan gini, semalam ada yang nanya soal kalau gimana bulan 6 Hong Kong ini ya kan. Saya 2 bulan, hampir 3 bulan lalu ada yang nanya, saya kalau udah bilang, saya sebenarnya malah agak kurang mau tanggapi mereka semangat ini itu, saya nggak mau kasih FOMO ini itu, saya bilang ya lihat aja, semoga aja. Tapi jujur saya nggak yakin seperti yang saat itu mereka pikir, wah akan begini begitu ya kan, wah buka Hong Kong market akan nggak gimana juga.
buat saya ya kalau bisa naik dikit ada support ya, tapi nggak bisa akan seperti kan pikir oh pas nanti Juni dibuka market di Hong Kong terus wah BTC to the moon gitu, nggak akan gitu ya, karena kondisi ekonomi juga kita juga lihat berita gitu, terus kita juga kondisi gini, banyak yang nggak ngerti ya, saya kasih ini, orang Hong Kong itu yang ngerti kripto, mereka lebih awal daripada orang-orang Indo. Ini jujur kita ngomong. Orang Indo kan baru-baru belakangan ini yang 2021 pas booming lah ya BTC, pas bulan itu banyak pendatang baru gitu ya. Sedangkan orang Hong Kong itu yang ngerti teknologi, mereka sudah lama, mereka soal saham trading itu masyarakatnya itu sudah biasa gitu ya. Jadi ya untuk kripto belum terlalu, mereka dulunya lebih ke saham gitu. Tapi secara untuk hold Bitcoin yang udah ngerti kripto, itu mereka udah banyak yang hold gitu. Dulu-dulu. Justru di Hong Kong duluan ada ATM Bitcoin gitu. Dulu aja kadang bule mau belanja Bitcoin, mereka terbang ke Hong Kong beli di ATM-nya gitu ya. Saat itu sebelum China ban crypto gitu ya. Uh, jadi yang hold Bitcoin orang-orang lama juga udah banyak gitu. Makanya saya nggak akan gimana booming. Kalau Anda mau harap pendatang baru belanja, nggak gimana kondisi ekonomi sekarang lagi sulit. Kalau Anda ngerti lihat berita ya kan. Saya kan ada pantau beritanya ya kan. Uh, jadi ngertilah untuk bahasa Kantonis Hong Kong Senman sẽ thang,而家你哋唔懂對睇嘅新聞，而家香港經濟係點㗎? Nah, begitu ya. Jadi kita cari berita itu ngerti bahasanya ya. Jadi kita cari kondisi Hong Kong sekarang juga orang-orang Cina, apalagi dekat ini di Cina minggu lalu itu juga banyak bencana di Kuantung. Biasa Hong Kong itu market agak masuk, duit masuk itu lewat Kuantung juga kalau untuk market Cina. Gitu. Kuantung lagi susah juga, banyak bencana, banjir, diterjang banjir, badai gitu ya, banyak ini. Orang lagi ikat pinggang juga, semua pada ini ngirit gitu. Jadi kalau nggak salah 2 hari lalu berita yang saya baca itu daya konsumsi untuk masyarakat Cina menurun. Jadi istilah semua berhemat gitu. Jadi kalau Anda wah si Cecet masuk ke Hong Kong, si Justin Sun masuk Hong Kong, Justin ke apa? Enggak segampang itu. Untuk Anda mau masuk market Hong Kong itu ada dia punya Taipan, ada big bossnya yang disebut Tai Lou ya. Itu Anda harus pas mereka dulu. Sedangkan kalau lu nggak lewat mereka dulu, Anda nggak bisa gerak di sana gitu. Ya, nah di Hong Kong siapa? Udah ada dia punya ini. Siapa? Li Ka-shing. Li Ka-shing udah lama di kripto. Itulah dia salah satu big bossnya dari digital currency. Digital currency kamu lihat itu banyak nama-nama bule itu di depan dipasang. Big boss belakangnya Taipan Hong Kong itu namanya Li Ka-shing. Ya, itu jadi mereka udah lama hold Bitcoin ini sudah ini ya. Nah, buat Justin Sun ini dia orang dari CCP, kaki tangannya CCP, jalur mana? Dia bukan jalur dari Xi Jinping, dia dari yang baru meninggal, yang dulu presidennya yang Shanghai itu, siapa nama saya lupa, itu dia dari jalur sana, mereka Shanghai gitu ya. Nah, jadi CCP juga terbagi ya, ada untuk ekonomi mereka memang kuat yang dari kumpulan Shanghai gitu, tapi secara politik militer yang kuat CCP yang dari arah utara gitu, Peifang namanya ya, orang-orang Beijing gitu. Nah itu sedikit saya kasih masukan buat kalian kondisi saat ini. Jadi kalau Anda untuk berharap Hong Kong nanti bulan Juni ini market terus wah akan terbang lagi to the moon BTC, saya rasa enggak ya. Kalaupun ada mungkin sedikit aja euforia naik gitu ya.
Jadi bukan saya mau buat kalian patah, enggak, cuma jangan terlalu ini berharap. Nanti Anda kecewa, nanti Anda pikir sangkut ini itu ya kan. Akhirnya ini lagi. Jadi Anda harus tahu lebih banyak baca berita, tahu kondisi dulu gitu. Sebelum Anda gebu-gebu masuk FOMO gitu ya. Serok dulu, udah barang udah tinggi, FOMO nanti akan bom gitu ya kan. Akhirnya nggak taunya sangkut di harga tinggi gitu. Nah, 2-3 bulan lalu pas mereka agak hype-hype pas berita itu nanya, saya kurang mau tanggapi gitu. Saya nggak mau kasih hype, saya nggak mau ini itu. Nah, kebetulan kemarin teringat sih ada yang nanya gitu, kok tolong kasih masukan gimana bulan Juni ini. Nah, secara terbuka saya kasih tahu kondisi gitu. Anda harus lihat kuasai market, bukan seperti, saya sering ingatkan, jangan baca media-media mainstream yang sekarang dikontrol gitu ya. Cari berita, kalau bisa lihat ke dalam. Saya kadang langsung saya ngecek gitu. Taiwan dengan Cina, kita cek beritanya ya kan. Hong Kong gimana ya kan. Jadi kita lihat beritanya juga gitu. Bukan dengar-dengar dari media yang dikontrol, yang pengen buat hype gitu. Mau lagi dia banting, dia kasih negatif gitu, ya kan? Jadi itu aja masukan yang bisa saya kasih, karena market lagi nggak seret gitu. Makanya hari ini saya kasih masukan, pandangan yang ini. Kalau lagi market ini sibuk saya cari informasi, saya kurang mau bahas ini gitu, ya. Pas kalau lagi market begini boring, nah baru saya nggak perlu banyak cari ini saya ada agak luang waktu, baru saya bahas, saya kasih masukan ini kondisi gitu. Jadi market Anda harus tahu, apalagi untuk masuk Hong Kong itu nggak gampang. Itu masing seperti di Amrik juga gitu. Amrik apapun yang diolah harus lewat Las Vegas. Itu mafianya di sana semua, pengelolanya gitu ya. Tingkat spot saja ya, itu lama dulu waktu itu. Kalau mereka bilang soccer, sepak bola kan, dulu mau masuk lama ketahan, mau dibuka market itu harus persetujuan para pembesarnya di dunia gelap di situ, perjudian gitu ya. Nah, di Hong Kong juga ada. Lu market-market gitu Anda harus lewat dulu siapa penguasanya. Anda masuk Macau juga begitu. Ya, ada yang ini. Jadi kalau yang penguasanya udah punya stok barang juga, ya market nggak gimana gitu. Apalagi kondisi sekarang bisnis-bisnis dia juga lagi sendat gitu. Ya, saham banyak ini aja, makanya orang nggak spend money gitu. Walaupun mereka mau hype-hype gimana, karena orang-orang Hong Kong juga mereka banyak nabung di saham gitu. Misalnya paling banyak dulu HSBC. Nah, semenjak COVID itu saya ada nelpon, mereka biasanya orang Hong Kong tiap tahun ada dapat dividen, semangat dari biasa rata-rata ada pegang saham bank HSBC gitu. Dan tiap tahun ada dapat bagi dividen ya mereka. Jadi semenjak COVID tahun-tahun ini udah nggak ada gitu, karena nggak buat uang gitu ya. Nah, itu masukan saya buat kalian. Oke, mungkin tambah satu wawasan lah yang kalian nggak ngerti gitu. Jadi begitu aja di video hari Jumat ini. Buat teman-teman yang Muslim, jangan lupa sholat ya, tetap doa. Apapun ini agama Anda, siapapun doa. Kondisi ini banyak ketidakstabilan, guncangan ekonomi ya kan, bencana juga di mana-mana gitu. Oke. Jadi begitu aja video di hari Jumat. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.